Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ningrum dengan NPM 1851040011, mahasiswi semester 5, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen dan strategi bisnis. Selamat menyaksikan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi untuk mendukung kegiatan bisnis tidak dapat dibangun secara langsung dan dalam waktu yang tidak instan. Sistem informasi haruslah sesuai dengan strategi perusahaan dan karakteristik perusahaan tersebut. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi pada organisasi bisnis. Sistem teknologi informasi ini dapat diterapkan pada aktivitas internal dan aktivitas eksternal organisasi. Strategi bisnis pada era global. Hartono 2013 mengungkapkan bahwa sistem informasi strategis mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi lingkungan organisasi untuk memperkuat posisi dalam persaingan dagang. Sistem yang mampu memberi efek seperti ini mampu mengubah bisnis organisasi. Sistem informasi strategis harus dibedakan dengan strategi level system untuk manajer senior yang fokus pada permasalahan pengambilan keputusan jangka panjang. Sistem informasi strategis bisa digunakan di semua level pada suatu organisasi dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam ketimbang sistem yang lainnya. Sebagaimana sudah dijelaskan, sistem informasi strategis secara intens mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya. Mendongkrak teknologi dalam rantai nilai. Loudon dan Loudon 2009 berpendapat bahwa pada level bisnis, alat bantu analisis yang paling umum adalah analisis rantai nilai. Model rantai nilai memberi perhatian pada aktivitas khusus di mana strategi kompetitif bisa diterapkan dengan paling baik. Pada model rantai nilai yang digagas oleh Porter, dapat diketahui di manakah keuntungan terbesar dari sistem informasi strategis bisa diperoleh. Aktivitas khusus apa yang bisa digunakan untuk menciptakan produk dan jasa baru, memperluas penetrasi pasar, mengikat pelanggan dan pemasok, dan menekan biaya operasional. Model ini memandang perusahaan sebagai rangkaian atau rantai dari aktivitas dasar yang menambah nilai bagi produk dan jasa perusahaan. Aktivitas ini bisa dikategorikan baik sebagai aktivitas primer maupun aktivitas pendukung. Peran-peran sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu organisasi dalam banyak cara. Di sebuah hotel misalnya, proses pelayanan bagi pelanggan yang check-in dan check-out yang dilakukan oleh komputer dan perangkat lunak yang membuat pekerjaan mudah, tidak seperti metode tradisional menggunakan notebook dan kertas untuk mencatat informasi dari proses yang dilakukan oleh pelanggan hotel tersebut. Yang kedua yaitu sistem informasi juga membantu karyawan dan manajer bisnis untuk membuat keputusan dengan baik. Hal ini karena sistem informasi memiliki kemampuan menganalisis data yang telah dikumpulkan baik dari dalam organisasi dan dari sumber eksternal menjadi informasi yang berguna yang dapat digunakan oleh karyawan dan manajer dalam proses pengambilan keputusan mereka. Pengambilan keputusan merupakan bagian integral dari manajemen dan terjadi pada setiap fungsi dan di semua tingkat. Dan yang ketiga, sistem informasi juga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Sistem informasi strategis dapat membantu menyediakan operasi perhotelan dengan media inovatif yang mereka butuhkan untuk menyediakan produk dan layanan yang akan memberikan mereka keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Peran sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang dikembangkan dalam menanggapi inisiatif bisnis perusahaan. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Sistem informasi strategis bukanlah hal yang baru di dalam organisasi. Sistem ini sebenarnya adalah sistem-sistem teknologi informasi yang sudah ada di dalam organisasi, yaitu bisa berupa sistem informasi bisnis yang diterapkan baik dalam fungsi-fungsi organisasi maupun sistem informasi bisnis yang diterapkan pada level-level organisasi. Perbedaannya hanya pada peranan saja.
Jika sistem informasi bisnis yang sudah ada, perannya ditingkatkan tidak hanya untuk efisiensi, komunikasi, kolaborasi, dan efektivitas saja, tetapi juga harus mempunyai peran yang strategis. Maka sistem informasi bisnis ini disebut sebagai sistem informasi strategis. Perusahaan yang membutuhkan sistem informasi strategis. Perusahaan yang saat ini mungkin tidak memiliki strategis penting terhadap aplikasi sistem informasi karena kondisi portofolio perusahaan yang memang seperti itu adanya. Bisa jadi akan memiliki aplikasi strategis di masa depan. Hal itu disebabkan oleh adanya tuntutan kondisi dan cepatnya perkembangan teknologi. Inilah alasan mengapa perencanaan strategi sangat penting. Hal sebaliknya juga bisa menjadi kenyataan di perusahaan di mana aplikasi sistem informasi memainkan peran operasional strategi saat ini. Namun, aplikasi sistem informasi tersebut mungkin tidak dibutuhkan di masa depan. Hal ini disebabkan karena sistem informasi yang digunakan kurang menawarkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan. Strategi grid yang dikenalkan oleh MC Farland dan MC Kenny adalah alat perencanaan strategis yang telah diterima secara luas untuk mengevaluasi pentingnya bagian-bagian organisasi untuk melakukan hal-hal strategis ke masa yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. MC Farland, MC Kenny menerapkan strategi grid untuk sistem informasi dan memberikan label dengan sebutan The Information Technology Strategy Grid. Terdapat 4 sel dalam model MC Farland dan MC Kenny, yaitu sel 1 disebut Factory atau Hing Operational Impact, Low Strategy Impact. Sel 2 disebut Strategi atau Hing Operational Impact, Hing Strategy Impact. Sel 3 disebut Turnaround atau Low Operational Impact, Hing Strategic Impact. Dan sel keempat disebut Support atau Low Operational Impact, Low Strategy Impact. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.